Selamat malam jemaat terkasih, salam sejahtera. Sungguh kita bersyukur dan bersukacita karena Tuhan telah menghimpun kita untuk beribadah bersama dalam ibadah keluarga yang diadakan secara daring. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, mari kita berdiri dan memuji namanya dari Kidung Jemaat 1 bait 1. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pemelihara hidup kami bersyukur atas segala berkat yang Kau karuniakan kepada kami. Berkat kesehatan, waktu, dan kesempatan, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah pada saat ini. Tuhan, sertailah kami satu persatu, dan urapilah juga pelayan firman yang akan melayani. Kiranya ibadah yang kami lakukan ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Amin. Mazmur 89 ayat 2 sampai dengan ayat 5 kita baca secara berbalasan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku, di
Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, serta terangilah dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang diberitakan dapat kami lakukan dalam hidup beriman kami. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab kita yang tertulis dalam kitab Rut pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayat 17 yang menyatakan, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga bersama-sama dengan jemaat di GPIB Sangkakala DKI Jakarta.
Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca tadi Alkitab kita dari Rut pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayat 17. Judul renungannya adalah bersyukur untuk kerja. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menyaksikan video yang telah saya siapkan ini. Kita saksikan bersama-sama. 妈，哎呀，回来了啊！哎呀，是梅子姑娘吧？这是我妈，哎，真好，这是我爸。一直听玉哥说你，来，坐。我跟你叔啊，都等了你半天了。一听说你要来，我们就开始张罗，这菜都要等凉了。快来坐下。婶儿，其实不用这么麻烦。梅子，喝点红酒。对，喝点红酒。我不会喝酒，少喝点没事。喝点都不会。妈，我给你来点。哎。这是大伙儿在一起热闹，热闹呗。我奶呢？啊，你奶那个什么，吃完饭啊，上你姑家睡觉去了。哦，等咱们吃完了，你再过去看她啊。行，来，我有个提议啊，今天欢迎梅子姑娘来，咱们全家干一杯啊！来一起干一杯，来干杯！来，欢迎你来，干！欢迎你啊！哎，我要吃饭。 我奶，我要吃饭。奶，你咋搁这儿呢？吃饭。你没吃饭呢？吃饭。哎呀，这咋回事儿？这是奶呀，你别急奶。哎，这门咋锁上了？妈，你个老太太，你瞎吵吵什么呀？你这咋回事儿？这是门锁上干啥呀？不是，他吃完了，他就瞎闹唤。赶紧给门开开，吃完有没有锁门啊？钥匙呢？钥匙呢，爸？ 来，赶紧！一会儿，玉果，那个梅子姑娘走。哎，这追回来呀！赶紧开开！梅子，香！老太太老不死，你就闹吧，你把我未来儿媳妇都给闹跑了。我告诉你，你把这家闹散了，你就老实了你。香，吃饭。 吃饭。我算什么儿子？这可是我的亲妈。娘，吃饭。妈，桂香，来，慢点，不是，来把妈接过去，来，过来，哎，妈您过来了是吧？啊，妈过来，行李给我来，来，妈，来慢点，哎，慢点，来，一迈腿就过去了。接过去，来，来，慢点，哎，怎么回事啊？咋的了？老太太呀？老太太咋的了？我记得好像是老太太没到天呢，怎么送过来了？妈在我这住满30天了，这不1个月了吗？该你们家的了。哎，大嫂不对吧？这好像还差1天呢。这个月是大月啊！哎呀妈呀，何桂江啊，何桂江，你真有意思啊！你过得真够精细的啊，还差1天。我愿意恶心，我愿意恶心，我就不愿意恶心，我就恶心，我恶心死你！我就这么恶心，恶心死我！我就这么恶心，我就这么恶心，怎么的？吃大了。哎呀，老舅啊，来的正好，你来说说理，是不是你定的规矩？1个月30天是你定的规矩。到你家待够30天，老舅来，我行，都别住了！你们都是畜生，混蛋！来，下来，来，慢点，来，慢点，妈。这上哪儿啊？走，上我这去，上我地上去啊！来，这叫我站着！站着！不是老舅你我说我替你背背，这。这下边了。停，慢点吃，姐。
Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam video tadi digambarkan betapa seorang anak mantu dan juga anaknya sendiri tidak care, tidak peduli, tidak memperhatikan orang tuanya, dalam hal ini ibunya. Bayangkan seorang anak kandung yang dikandung dan dilahirkan dari seorang ibu tidak mempedulikan dan justru menyia-nyiakan ibunya. Apalagi juga di situ anak mantunya juga dia tidak peduli, dia tidak sayang terhadap ibu mertuanya. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh saya bertanya buat Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu Saudara dalam Alkitab ya, di dalam Alkitab siapa perempuan yang paling bahagia hidupnya? Siapa kira-kira? Ada yang menjawab Maria, ya, Maria ibu Yesus sebagai wanita yang paling berbahagia. Tapi ada yang juga menjawab Maria Magdalena. Tapi mungkin ada juga yang jawab, oh tidak, Sarah, Deborah, ya, atau Naomi, atau bahkan Ruth yang sudah kita baca tadi. Tapi saya pernah membaca sebuah buku, saudara-saudara, di situ mengatakan bahwa perempuan yang paling berbahagia di dalam Alkitab adalah Hawa. Kenapa? Ya, kitab ataupun buku, maksud saya buku yang saya baca itu mengatakan, berikan alasan bahwa Hawa adalah wanita yang paling berbahagia karena dia tidak punya mertua. Di Alkitab tidak dijelaskan memang kan mertua dari ibu Hawa siapa, tidak dikatakan. Makanya buku itu bilang yang paling bahagia adalah Hawa. Karena apa? Dia tidak punya mertua. Mungkin hal ini kita anggap lelucon begitu ya, kayak guyonan saja. Tetapi memang pada umumnya, memang tidak semua. Pada umumnya hubungan anak mantu dengan ibu mertuanya kebanyakan tidak akur. Hubungan anak mantu, khusus yang perempuan ya, anak mantu yang perempuan dengan ibu mertuanya kebanyakan tidak pernah seiring sejalan. Meskipun ada juga hubungan anak mantu perempuan dan ibu mertuanya akur-akur saja, fine-fine saja. Dia memperhatikan, dia mempedulikan, dia dengan penuh kasih, mengasihi dan mencintai ibu mertuanya, seperti halnya dia mengasihi dan mencintai ibu kandungnya sendiri. Contoh tadi, ya, video yang sudah kita lihat dan saksikan bersama-sama, betapa tidak menggambarkan seorang anak mantu perempuan, dia tidak mempunyai hati nurani untuk menerima, mengasihi ibu mertuanya sebagaimana dia mengasihi ibu kandungnya sendiri. Bisa dilihat pada saat dia makan, dia diberikan tulang-tulang yang seharusnya tulang-tulang itu adalah makanan untuk anjing. Juga tidak diberikan satu tempat yang istimewa duduk bersama-sama di meja makan. Dia sisihkan, dia di pojok, duduk di pojok jauh dari keluarga itu. Kemudian juga kita lihat bagaimana anak mantunya berlaku kasar. Bahkan ketika dia akan memulangkan ataupun juga kan bergantian anak-anak itu tinggal bersama ibu mertuanya. Tidak diterima dengan baik di anaknya yang lain dan di anak mantunya yang lain. Dan akhirnya siapa yang menerimanya? Omnya atau mungkin juga adik dari ibu itu. Dia terima dengan penuh kasih. Istri dari adiknya pun menerima dengan penuh kasih, mengasihi, mencintainya. Dia berikan makanan yang baik untuk ibu yang sudah tua ini, ibu seorang janda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita ini juga mau mengupas sedikit atau berbicara sedikit tentang hubungan ibu mertua, Naomi dan ibu Ruth. Tapi kita mau melihat siapa itu Naomi. Kita tahu di Alkitab diceritakan ada sebuah keluarga, yaitu keluarga Elimelek.
Dia harus mengungsi, ya, mengungsi ke negeri Moab. Karena pada saat itu di negerinya terjadi kelaparan di Israel. Dan selama 10 tahun mereka tinggal di Moab, Bapak Ibu Saudara. Dan Naomi mengalami hal yang sangat pahit ketika dia harus mendampingi suaminya yaitu Elimelek. Dia mendampingi dengan penuh cinta kasih layaknya sebagai seorang istri. Tapi dia harus mengalami hal yang pahit, yaitu ketika di tempat pengungsian, suaminya dan juga kedua anak-anaknya, Mahlon dan Kilion, yang saat itu sudah menikah dengan perempuan Moab, Orpa dan Rut. Lagi-lagi kedua anaknya meninggal dunia. Dan bahkan suaminya pun juga meninggal dunia. Jadi Ibu Naomi ini hidup dengan anak-anak mantunya, yaitu Orpa dan Rut. Apa yang dilakukan oleh Ibu Naomi itu, Bapak Ibu Saudara, dia hanya bisa mengeluh. Dia hanya bisa memohon belas kasihan Tuhan tanpa dia menyalahkan Tuhan. Tanpa dia menyudutkan Tuhan. Kenapa hidup yang dialami seperti itu? Di situ dia menjalani hidupnya dengan mengalir apa adanya bersama dengan Orpa dan juga Rut. Namun naluri seorang ibu, saudara-saudara, mengatakan baik kepada Orpa maupun juga kepada Rut supaya mereka berdua kembali ke tempat mereka, pulang ke rumah mereka, ke keluarga mereka dengan senang hati. Sebab Ibu Naomi berpikir mereka berdua masih muda. Mungkin saja ada pemuda-pemuda yang lain kemudian bisa jatuh cinta lalu kemudian menikah kembali dengan Orpa dan juga dengan Rut. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Alkitab mengatakan untuk kedua kalinya Naomi menyuruh mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Dari dua anak mantunya Orpa dan Rut ini yang pamit dengan sedih, dengan berat hati untuk meninggalkan ibu mertuanya Naomi adalah Orpa. Tetapi Rut pada saat itu tetap bertekad untuk hidup bersama-sama dengan ibu mertuanya Naomi. Dengan dia mengatakan, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Itu kata Rut di dalam Rut 1 ayat 14 sampai dengan 16. Bagaimana reaksi Naomi, Bapak Ibu Saudara? Naomi menganggap kedua mantunya itu memang sudah seperti anaknya sendiri. Dia tidak menganggap orang lain. Dan inilah yang menjadi penyebab bagi Ibu Naomi untuk memang melihat sesungguhnya Rut maupun juga dengan Orpa untuk hidup seperti biasa. Hidup mengalir apa adanya, layaknya seorang gadis. Meskipun mereka sudah menjadi janda, layaknya sebagai seorang gadis untuk mencari pasangannya masing-masing. Dan kemudian kalau Alkitab kita mengatakan bahwa ternyata Rutlah yang ikut kepada Naomi, itu mau mengatakan berarti Ibu Naomi ini berhasil menyaksikan imannya ya kepada anak mantunya. Sikap hidupnya yang baik memudahkan baginya untuk memberikan kesaksian kepada Rut yang pada mulanya kita tahu dia adalah orang kafir. Berbeda dengan Naomi maupun juga Elimelek. Tapi hasilnya kita tahu Rut akhirnya menjadi seorang yang percaya kepada Yahweh. Karena dia mengatakan, Tuhanmu adalah Tuhanku, Allahmu adalah Allahku. Itu satu statement yang luar biasa. Rut bersama-sama dengan Naomi menjalani kehidupannya dengan baik. Dan Naomi tidak memaksakan kehendaknya kepada Rut. Dia menyadari bahwa keinginan ataupun juga tekadnya Rut pada saat itu sudah bulat.
tidak mau meninggalkan dia dan ingin hidup bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Sampai kemudian Bapak Ibu Saudara, tibalah mereka kemudian berdua di Bethlehem. Rut berpikir tidak ada jalan bagi mereka berdua untuk bisa bertahan hidup selain dia bisa menyingsingkan lengan bajunya, alias dia harus bekerja. Dia harus bisa menghidupi ibu mertuanya dan juga menghidupi dirinya sendiri. Lalu Rut mengatakan kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Rut, Bapak Ibu Saudara? Pada petang hari Rut mengirik jelai yang dipungutnya. Ada kira-kira seeva banyaknya, ayat 17. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jumlah itu dia dapatkan sebab yang punya pengirikan gandum itu ataupun juga yang bisa merekrut para pekerja-pekerjanya itu adalah Boas, Bapak Boas yang memiliki ladang tersebut. Bapak Boas melihat kesungguhan, keuletan hatinya Rut ketika dia bekerja. Oleh karenanya Bapak Boas berpesan kepada pegawai-pegawainya, haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Ayat 16. Onggokan jelai yang sengaja ditarik itu menunjukkan kemurahan Rut. Dikenal sebagai perempuan yang menunjukkan kasih kepada mertuanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, dengan penuh keikhlasan dia mau bekerja untuk memungut jelai-jelai yang sudah berjatuhan. Dan kalau kita melihat di sini, itulah yang membuat Bapak Boas, sudah dia melihat Rut, dia juga memperhatikan Rut dari jauh, dia tidak berpaling darinya. Akhirnya Tuhan menggerakkan hati Bapak Boas ini supaya dia bisa mengupayakan kebaikan kepada Rut. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, singkat sekali bahwa kita boleh menerima pelajaran yang sangat berharga bagi kita, yaitu yang pertama, iman percaya Rut berdampak nyata pada kasih setianya kepada ibu mertuanya Naomi. Kemudian yang kedua, kerja keras dan tindakannya yang tepat itu, baik dan juga benar, membawa satu perubahan di dalam hidupnya yang cukup berarti. Di sini Rut berani menerapkan potensi yang ada di dalam dirinya sehingga dia mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana dalam situasi dan kondisi yang menantang. Yang ketiga, pelajarannya adalah Rut menjadi sosok teladan bagi kaum perempuan masa kini yang ditinggal mati oleh suaminya dan dia harus berjuang demi kelangsungan hidupnya. Dia tidak bergantung pada orang lain. Dia juga tidak minta belas kasihan dari orang lain. Tapi bagaimana Rut tampil menjadi sosok perempuan yang mau berkorban. Sosok perempuan yang mau berjuang dengan sekuat tenaganya untuk dirinya dan juga ibu mertuanya. Kemudian pelajaran yang keempat, Rut juga dapat diartikan menjadi teladan bagi para menantu atau anak-anak menantu dalam hal kaitan kasihnya kepada orang tua atau mertua. Kebanyakan para anak mantu, saudara-saudara, tidak dengan sepenuh hati dia mengasihi ibu mertuanya, layaknya ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Tapi di sini Rut memberikan keteladanan bagi para ibu, bagi kita semua yang mempunyai dan yang masih memiliki ibu mertua yang masih hidup saat ini. Kemudian yang kelima, Rut adalah sosok perempuan yang tabah, yang tegar, dan punya berpengharapan tinggi dan pekerja keras yang handal. Dia tidak mengeluh, Bapak Ibu Saudara, dia tidak lebay, dia tidak cengeng, tapi dia maju, dia tampil ke depan menunjukkan bahwa untuk hidup, saya bisa hidup, ibu mertua saya bisa hidup, saya harus bekerja. Pekerjaan apapun saya akan lakukan, asalkan kami berdua bisa hidup, menyambung kehidupan mereka untuk selama-lamanya.
Kemudian catatan yang keenam, Rut menganggap ibu mertuanya sebagai orang tuanya sendiri, yang perlu ditemani, yang perlu dirawat, dan yang perlu dikasihi. Kita bisa memperhatikan perkataan-perkataan Rut kepada Naomi. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Itu saudara-saudara, ketika Rut mau menyatakan atau dia menganggap ibu mertuanya sebagai ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Sikap Rut yang seperti inilah saudara-saudara yang dia ungkapkan kepada ibu mertuanya ini diketahui oleh banyak orang. Dia dipuji-puji oleh banyak orang, termasuk oleh Bapak Boas. Kemudian yang ketujuh pelajarannya adalah bahwa Rut tidak materialistis, tidak mata duitan. Ya, kesetiaannya kepada Naomi bukanlah disebabkan karena mertuanya yang seorang kaya, bukan. Tetapi sebaliknya kita tahu Naomi sudah jatuh miskin, dia tidak punya apa-apa. Kalau dia materialistis atau perempuan matre, pasti dia tinggalkan ibu mertuanya. Untuk apa hidup dengan ibu yang sudah tua, yang mungkin sakit-sakitan, yang tidak punya uang? Untuk apa tinggal bersama dia? Dia pasti tinggalkan. Tapi ini Rut tidak. Naomi tetap mendampingi Rut dan sebaliknya Rut juga tetap mendampingi Naomi. Naomi sendiri pernah berkata kepada penduduk Bethlehem pada saat itu, dengan tangan penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Artinya memang dia tidak kaya, dia tidak punya apa-apa. Tetapi meskipun demikian Rut tetap mengikuti Naomi. Bahkan sampai mati dia akan bersama-sama dengan Naomi. Kemudian yang ke-8, pelajaran bagi kita adalah Rut menjadi seorang menantu yang rajin. Dan dia punya inisiatif terus-menerus untuk bekerja. Dia tidak menjadi seorang yang pemurung, yang hanya menyesali kemalangan hidupnya. Tanpa disuruh, dia pun memohon izin kepada ibu mertuanya untuk bekerja. Dia mengatakan, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Jadi dengan begitu rajinnya, Rut terus-menerus sibuk bekerja. Dari pagi sampai siang tanpa berhenti. Kemudian yang ke-9, Rut mau mendengar nasihat mertuanya. Sebagai seorang pendatang dari bangsa Moab, bangsa yang belum mengenal Yahweh, pasti Rut kurang memahami adat istiadat orang Yahudi. Oleh karena itu Naomi banyak sekali membimbing dia, khususnya pada waktu dia mencari seorang penebusnya, yaitu Bapak Boas. Respons Rut terhadap ibu mertuanya atau nasihat ibu Naomi adalah, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Luar biasa sekali. Dia tidak membantah atau bahkan dia pada saat itu tidak mengelak ketika Rut akan dipertemukan atau diperkenalkan dengan Boas. Dia mau mendengar nasihat dari ibu Naomi ini. Sehingga dia mengatakan bahwa segala yang engkau katakan itu akan aku lakukan. Ya, betapa di sini Rut benar-benar menjadi seorang perempuan atau seorang anak mantu yang hebat. Anak mantu yang tidak hanya rajin, tidak hanya jujur, tidak hanya tegar, tidak hanya tabah, tidak hanya yang mau bekerja keras menyingsan lengan bajunya, ya benar-benar bekerja membanting tulang, tidak. Tapi dia adalah seorang anak mantu, seorang perempuan yang dengar-dengaran. Mungkin kita akan mengatakan, karena Rut sudah bergaul akrab lama dengan ibu Naomi, jadi imannya kepada Yahweh pada saat itu benar-benar teruji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya, Naomi maupun juga dengan Rut saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling memberikan respons yang baik antara hubungan anak mantu dan ibu mertua.
disitulah tercipta hubungan yang begitu indah, hubungan yang begitu akrab. Kita pun, Bapak Ibu Saudara, harus dapat mencontoh, meneladani atau meniru keteladanan Ibu Naomi dan Ruth ini dalam kehidupan kita, khususnya dalam keluarga kita masing-masing. Hiduplah berdamai dengan anak mantumu, hiduplah berdamai dengan ibu mertuamu, hiduplah dengan saling mengasihi, saling mempedulikan, saling memperhatikan anak mantu ataupun bahkan juga ibu mertuamu seperti ibu kandungmu sendiri dan seperti anak kandungmu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakmu, apabila kau tak ada di sampingku. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa Surgawi, terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih juga karena Engkau mengajarkan kepada kami arti kesetiaan dan kesungguhan kami dalam bekerja. Oleh sebab itu kami boleh meneladani Ibu Ruth dalam tugas dan pekerjaannya Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya saat itu. Kami juga berterima kasih atas pekerjaan apapun yang baik yang dapat kami lakukan, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Biarlah lewat pekerjaan yang kami lakukan, kami dapat memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa lewat doa syafaat ini bagi keutuhan bangsa dan negara kami, di mana di dalamnya kami anak-anak-Mu Tuhan yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, suku yang berbeda, agama yang berbeda, tingkat pendidikan sosial ekonomi yang berbeda-beda juga. Tapi kami yakin percaya Engkau mempersatukan kami Tuhan di atas kebinekaan kami itu, di atas kepelbagaian itu. Biarlah Tuhan menganugerahkan roh hikmat bagi para pemimpin kami yang Tuhan telah utus dan pakai, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri kabinet terpilih, TNI dan Polri, serta semua anak-anak Tuhan yang bekerja dan dipercayakan untuk bekerja di pemerintahan kami di Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan di mana-mana, yang mengabarkan Injil sampai ke pedalaman-pedalaman, ke pelosok-pelosok, daerah-daerah terpencil yang sukar dilalui dan ditembus dengan kendaraan atau berjalan kaki. Tuhan memberikan kesehatan bagi para penginjil dan hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja kami, anggota PGI. Kami salah satunya juga ada GPIB. Tuhan memberkati pelayanan kami di tingkat sinodal, di Mupel Jakarta Barat, di Jemaat GPIB Sangkakala DKI Jakarta. Tuhan Yesus juga memberkati, mengaruniakan roh hikmat bagi kami, para presbiter, para pengurus ke-6 pelayanan kategorial yang ada.
termasuk juga komisi, pegawai yang bekerja, serta kami jemaat, sektor 1 dan 2. Kegiatan sepekan kami serahkan kepada Tuhan, agar ketika kami boleh melakukan dan melayani Tuhan, semua itu berkenan di hadapan Tuhan, menyukacitakan hati Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka, keluarga-keluarga yang dalam pergumulan. Kami doakan mereka satu persatu, biarlah Tuhan Yesus juga boleh datang di setiap pergumulan-pergumulan jemaat-jemaat kami, termasuk mereka juga yang dalam keadaan sakit. Tuhan memulihkan dan memberikan kesehatan buat saudara-saudara kekasih kami, Bapak Penatua J.D. Lepar, Ibu Elizabeth Matulesi, Mario Kapoh, Bapak Rudi Runtuwene, Ibu Maria Ondance, para jemaat yang sudah lanjut usia, juga rekan sekerja hambamu Bapak Pendeta Cornelius Daily yang sedang dalam pemulihan dan pengobatan di Jakarta, didampingi istri, yaitu Ibu Pendeta Irene Silboy. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang berulang tahun, sukacita melimpah, berkat panjang umur. Untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun tanggal 5 Mei, Bapak Hasiholan Yosia Purba, Habel Benyamin M. Sihombing. Tanggal 6 Mei, Andrew John Pierre Liman. Dan mereka yang merayakan ulang tahun perkawinan tanggal 7 Mei, Bapak dan Ibu Putut Satyo Baruno. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami naikkan dan pohonkan ini. Dengarlah ya Bapa, jawablah, sambutlah doa kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan menaikkan doa syukur kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Kini kami telah menyerahkan ungkapan syukur kami. Terimalah ungkapan syukur ini sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh kami, serta harta yang ada pada kami. Berkati ungkapan syukur ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.